Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Sebelumnya bahwa saya akan berbincang-bincang langsung dengan Bupati Lumajang Bapak H. Thoriqul Haq MML ini terkait juga peristiwa minggu kemarin ya pendengar 4 Desember di mana Gunung Semeru ini mengeluarkan erupsi ya pada hari Minggu kemarin. Dan Senin ini Gunung Semeru masih meluncurkan awan panas guguran dengan amplitudo 25 mm dan lama gempa 386 detik. Dan dampak dari erupsi Gunung Semeru ini ada 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur ini terisolir. Jadi untuk mengetahui update terkini dari dampak erupsi Gunung Semeru sudah tersambung bersama kami Bapak Bupati Lumajang Bapak H. Thoriqul Haq MML melalui sambungan Zoom. Jadi kita sapa langsung ya. Halo, selamat siang Pak Bupati. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dora. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau tampak dari Zoom ini di belakang Bapak ini ada berbagai macam bantuan ya dari berbagai macam pihak tentunya. Ini lokasinya saat ini sedang berada di mana nih Pak? Kalau bisa dijelaskan ini. Ya, saya sekarang berada di Balai Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Di Balai Desa ini adalah posko penanganan bencana. Karena di Balai Desa ini pertama aman, yang kedua bisa mendeteksi akses yang harus segera kita tangani. Kemudian di sini juga berdekatan dengan fasilitas kesehatan juga rumah sakit. Ya, tempat ini berdatangan beberapa bantuan yang sudah mulai berdatangan ya. Kemudian relawan juga posko titik kumpulnya di sini. Media juga sama, titik kumpulnya di sini. Beberapa informasi yang perlu nanti diupdate juga di posko ini, Desa Penanggal. Oke. Sampai saat ini Pak, bantuan sudah datang dari mana saja Pak? Kita sekarang memang menyampaikan ke masyarakat bahwa masih cukup terkendali dan masih relatif aman ya. Jadi kalau tahun lalu juga mendengar ada erupsi Semeru, sama di tanggal 4 Desember tahun 2021. Jadi kalau persepsinya seperti tahun lalu tidak. Sekarang ini betul ada awan panas guguran, kemudian awan panas gugurannya juga mengenai beberapa wilayah perkampungan, dan perlu saya sampaikan APG awan panas guguran yang mengenai pemukiman itu pemukiman yang sudah tidak ada penghuninya, namanya Dusun Kajar Kuning. Kalau dulu itu ada Desa Supiturang, ada Desa Sumberwulu, beberapa dusun di sekitar Kecamatan Candipuro yang terdampak itu memang ada penghuninya. Nah, tetapi sekarang ini masyarakat sudah tidak menghuni karena sudah dipindahkan ke hunian relokasi. Pembangunan hunian tetapnya juga sudah selesai, perkampungan hunian relokasinya juga sudah selesai, tepatnya di Desa Sumbermujur. Jadi yang perlu juga mendapatkan pemahaman bahwa APG yang turun di jarak 10 kilo pada jam 12 siang kemarin, kemudian berlanjut ke 13 kilo pada sore hari, itu pada posisi di area sekitar lahar aliran Semeru. Jadi Semeru itu atau Gunung Semeru itu punya aliran lahar namanya, dan aliran lahar itulah yang disusuri oleh awan panas guguran hingga ke jarak 13 kilo, termasuk juga di perkampungan pemukiman yang sebelumnya juga menjadi terdampak sebagai dampak erupsi Semeru. Oke. Jadi sudah banyak yang sudah direlokasi dari gempa tahun lalu begitu Pak ya. Jadi dampaknya yang untuk kali ini tidak terlalu besar begitu
Pak Torikul? Ya, jadi yang tahun lalu itu hingga 2.000 keluarga atau 2.000 rumah yang kita harus relokasi. Sudah selesai, sudah tuntas, sudah dibangunkan sekitar 2.000 rumah dan sekarang bertahap untuk memulai masuk ke hunian tetap yang sudah dibangun oleh pemerintah. Oke. Jadi sekarang yang terjadi ini adalah mengulang dari susuran APG yang sebelumnya tahun lalu turun dan pemukimannya juga adalah pemukiman yang dulu sudah terdampak. Yang dilakukan penanganan sekarang ini adalah penanganan masyarakat yang ada di dua kategori. Pertama adalah kategori yang terdampak langsung, yaitu masyarakat yang ada di Desa Supiturang dan Sumberwuluh yang di tepian aliran lahar. Nah, itu yang kita tangani dan sekarang harus kita penuhi kebutuhannya di tempat pengungsian. Yang kedua adalah kategori yang tidak terdampak langsung. Yang tidak terdampak langsung ini adalah desa-desa atau masyarakat yang ada di wilayah pemukiman yang jauh dari aliran lahar. Nah, yang jauh dari aliran lahar ini apa terdampaknya? Kemarin ketika ada APG, awan panas guguran, atau ada asap yang mengepul ke atas, itu awan panas yang menjadi hujan abu. Dan yang menjadi hujan abu itulah yang mengenai beberapa pemukiman. Tadi malam masyarakat yang tidak terdampak langsung ini, yang terkena hujan abu saja, tidak terkena APG langsung, itu mengungsi dan sekarang sebagian sudah diperkenankan untuk kembali ke rumah masing-masing. Oke. Lalu masyarakat yang mengungsi ini apakah mengungsi di posko penanganan bencana di tempat saat ini Pak, atau ada di beberapa tempat pengungsian? Jadi tempat pengungsian itu ada beberapa yang sudah ditetapkan dalam setiap sosialisasi tanggap darurat kebencanaan. Misalnya balai desa, kemudian sekolah, kantor kecamatan. Jadi setiap ada warning atau peringatan terhadap kebencanaan, misalnya akan ada potensi APG yang turun, maka kita sampaikan kepada masyarakat tempat pengungsian-pengungsian tersebut bisa ditempati. Dan kemarin betul ketika ada APG yang turun hingga ke jarak 10 kilo, jarak ke 13 kilo, kemudian ada hujan debu yang ada di sekitar masyarakat atau di pemukiman masyarakat, nah mereka semua kumpul di titik tempat pengungsian atau di titik evakuasi, salah satunya di tempat ini di Balai Desa Penanggal. Oke. Dan untuk dua kecamatan yang terisolir ini seperti apa Pak? Jadi kecamatan yang terisolir itu ada di Kecamatan Pronojiwo. Kecamatan Pronojiwo itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Malang atau berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kabupaten Malangnya di Ampel Gading ya. Jadi sekarang kita tidak bisa akses ke sana karena jalan darurat itu tertutup APG atau material erupsi. Kemudian jembatan yang dulu ketika erupsi tahun 2021 tahun lalu, jembatan Geladak Perak namanya, itu masih on progress, sedang dibangun, masih 85%. Jadi belum selesai, belum bisa digunakan. Nah, karena jalan daruratnya juga sekarang terkena APG, material erupsi Semerunya juga sudah menutup jalan itu, ya kita belum bisa ke sana. Karena itu saya minta bantuan Pak Bupati Malang untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di Kecamatan Pronojiwo, terutama di Desa Supiturang. Kemudian juga BPBD Provinsi atau Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, saya minta untuk juga hadir di Kecamatan Pronojiwo dan sekarang sudah tertangani untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oke, jadi ini minta bantuan dari Kabupaten Malang yang mungkin aksesnya lebih bisa dicapai begitu Pak ya, ke Pronojiwo ya? Ya betul, dari Kabupaten Malang tidak ada jalan yang terputus. Oke, tadi ada dua kecamatan Pronojiwo dan satu lagi apa Pak? Yang terisolir hanya Kecamatan Pronojiwo. Oke. Yang satunya yang terdampak itu Kecamatan Candipuron, dan sekarang saya di Desa Penanggal ini adalah desa yang ada di Kecamatan Candipuro. Oke.
Jadi kalau ada masyarakat yang ingin membantu atau memberikan bantuan, Pak, apa saja nih yang penting yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini? Ya, ada banyak yang tanya ke saya soal bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa kami saat ini sedang fokus penanganan masyarakat yang ada di pengungsian. Sekali lagi bahwa ini bukan erupsi yang sebagaimana tahun lalu, bukan ya. Jadi kalau ada yang membantu, saya terima kasih, berkeinginan membantu. Tetapi saya ingin memberikan saran bahwa ada bencana lain yang lebih besar. Ada bencana di Cianjur yang juga butuh bantuan, perlu dibantu. Apalagi di sana yang menjadi korban yang meninggal juga lebih banyak dari ketika tahun lalu di Semeru misalnya yang terdata ya. Jadi kami akan maksimalkan beberapa penanganan internal kami dan masyarakat Lumajang juga sudah sebagian besar membantu kebutuhan logistik dasar kami. Ada makanan siap saji, ada makanan instan yang juga dibantu atau membantu kepada kami. Saya kira itu, Mbak Dora. Oke. Dan saat ini Gunung Semeru masih status level siaga ya, Pak ya? Ya, masih level awas. Oh, level awas ya, dan ini Ya, akan level terus 4, level 4 dan statusnya awas. Dan ini masih akan terus dipantau ya, Pak ya? Ya, akan terus dipantau hingga kita bisa pastikan getaran di Semeru itu tidak lagi berulang-ulang seperti yang terjadi beberapa hari ini. Oke. Ya, semoga bisa membaik begitu Pak ya, dan tidak ada lagi erupsi yang terjadi di Lumajang dan di daerah kawasan Gunung Semeru. Tetap sehat Pak dan tetap semangat tentunya kami sampaikan. Terima kasih, mohon doanya semua, pemirsa semua. Tentunya pasti kami doakan dan semua masyarakat juga bisa kembali pulang ya ke rumah masing-masing dengan aman tentunya Pak. Si Pak Thoriqul Haq MLL selaku Bupati Lumajang. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang hangat saya dengan Pak Bupati, dan tentunya kita berharap yang terbaik ya untuk masyarakat di daerah kawasan Gunung Semeru. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.